Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang mulia dan yang kami muliakan, para habaib, alim ulama, kiai, ustadz dan ustadzah yang kami hormati, kepada Bapak Imam Baihaqi selaku Jenderal Dompet Duafa Hong Kong yang kami tunggu ilmunya, MPD yang tunggu barokah ilmunya, dan kepada perantau online yang dirahmati Allah. Puji syukur, alhamdulillah, mari kita bersama-sama haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam madrasah perantau online ini dengan tiada suatu aral apapun. Salawat beserta salam semua kita, yakni Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang membawa syafaat dari Allah, dan kita sebagai umatnya semoga mendapat syafaat beliau besok di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya di sini selaku pembawa acara dalam madrasah perantau online akan mempersingkat waktu untuk membacakan susunan acara di siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan acara yang ketiga yaitu sosialisasi dompet duafa Hong Kong. Dan memasuki acara yang keempat yaitu tausiah oleh Ustadz Mansur Huda, MPD, sesi tanya jawab sebagai acara yang kelima. Acara yang keenam, doa serta penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah acara kita buka bersama-sama dengan pembacaan Ummul Quran. Semoga dengan pembacaan Ummul Quran bisa membawa kelancaran acara kita di siang hari ini hingga selesai nanti. Biridha'i ta'ala wa fi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina. Amin. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Bagi ukhti yang bertugas, waktu dan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, silakan yang buka mushaf, silakan buka surat Al-Baqarah ayat 274. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا
وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa sadaqallahu bil karim. Semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran bisa menambah ketakwaan dan iman kita, khususnya bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Ya Allah. Hadirin dan santriwati Madrasah Perantau Online yang dirahmati Allah, memasuki acara yang ketiga yaitu sosialisasi dompet duafa Hongkong.
Teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube DD Hongkong. Jangan lupa untuk like hashtag Facebook Dompet Duafa Hongkong dan juga subscribe berlangganan YouTube Dompet Duafa Hongkong News untuk mendapatkan update informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hongkong. Memasuki acara yang keempat yaitu tausiah yang akan diisi oleh Ustadz Mansur Huda MPD dengan tema Hadis Arba'in ke-34 mengubah kemungkaran. Tafadhol Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Cek sound dulu nih. Suaranya didengarkan, Bu? Suaranya sudah ada. terdengar? Iya. Suaranya kecil banget Ustadz. Baik, sudah terdengar, Bu? Kurang dikit Kurang. lagi, Ustaz. Kurang. Halo, sudah bisa dengar? Kurang besar suaranya? Masih kecil Ustadz. Masih kecil. Baik. Mungkin ininya Ustaz yang jendol ini yang deketin. Ya. Halo, Bu, sudah? Nah, itu. Nah, lumayan. Sudah, terus saya ganti dulu dengan yang baru. Baik, suaranya gimana, Bu? Oke, yang ini? Tidak kedengaran Ustadz. Belum kedengaran. Sebentar. Belum dengar. Halo? Belum? Kecil banget. Oh iya, ya. Baik, gimana? Sudah terdengar, Bu? Sudah terdengar? Suara saya sudah Ada terdengar? kecil Ustadz. Ya, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Mungkin ininya Ustaz yang kurang gini, kurang dekat biar agak jelas. Ya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Assalatu wassalamu ala habibil mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-akram. Amma ba'du, yang saya banggakan di kesempatan siang hari ini, ibu-ibu yang sangat istimewa dan luar biasa di Majelis MPO, Majelis Perantau Online Hong Kong yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta seluruh struktural di cabang DD Hong Kong yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kesempatan yang sangat mulia dan istimewa ini. Pertemuan ini kalau mengarah kepada sesuatu yang baik, yang dalam bahasa agama kita disebutkan amat ma'ruf, mengarah kepada segala hal yang ada urusan terkaitan dengan kebaikan, ini di dalamnya adalah sedekah. Maka pertemuan ini dianggap mulia karena di dalamnya ada peran dan dampak yang signifikan di dalam acara yang diikuti oleh ibu-ibu di MPO Hong Kong ini. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah,
saya membuka slide kaitan dengan apa yang akan saya sampaikan di Zooming hari ini. Mohon izin saya buka slide-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, halaqah dakwah Hongkong ini patut untuk diapresiasi. Bahkan ini patut untuk diperjuangkan. Saya menyampaikan hal demikian. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah menjadi tren di masa kini tanpa harus diperjuangkan. Misalkan ada karaoke, tanpa harus diperjuangkan sudah ramai Bapak dan Ibu. Akan tetapi majelis-majelis taklim yang kita bangun, kita rencanakan. Ini sesungguhnya raudhah, sesungguhnya adalah satu taman dari taman yang akan dibangun ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau tidak kita yang ikut serta berpartisipasi untuk memberikan kontribusi yang baik tentang agama, maka siapa lagi? Kalau orang lain tidak peka, boleh jadi hati kita lah yang peka. Kalau orang lain tidak mau, kitalah yang mengajak. Kalau orang lain enggan, maka kita bersemangat. Dan saya yakin ini semuanya ada di hati, di kalbu ibu-ibu yang istimewa ini. Mohon izin, tidak ada bapak-bapaknya kayak ini ya. Enggak ada Pak Ustaz. Ada, subhanallah. Berarti ini saya yang paling ganteng Bu ya. Alhamdulillah. Baik, Ibu dan Bapak sekalian yang dirahmati Allah, kaitan dengan tema yang akan saya sampaikan, yakni ada kaitannya tentang amar ma'ruf nahi mungkar, atau yang kita berikan tema hari ini adalah salah satu di antara hadis di Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-34 tentang mengubah kemungkaran. Maka kita akan mengupas sampaikan. Yang pertama adalah bahwa mengubah kemungkaran ini termasuk bagian dari perintah agama. Kalaulah itu disampaikan oleh Rasulullah, maka ini menjadi tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah yang itu sunnah. Maka ada dalam dirinya ini adalah satu hamasah, keinginan besar sekali. Ayo ibu-ibu sekalian, kita perankan sebaik mungkin peranan kita di ibu-ibu di Hongkong ini untuk senantiasa berpartisipasi, berjago dengan yang bersifat kebaikan. Maka ada kalimat mengubah kemungkaran. Nah, kita akan mengkaji satu. Yang pertama adalah tentang definisi kemungkaran. Mungkar ini adalah bahasa Arab yang tentu sudah kita kenal walaupun tidak di bahasa Indonesia kan. Karena mungkar ini sesuatu yang kaitannya adalah dengan ingkar. Dan mungkir adalah orang-orang yang berbuat ingkar. Maka kata al-mungkar yang disebutkan dengan semangat untuk ikut serta dalam tema yang kita maksud ini adalah semangat untuk mengetahui al-amru al-qabih, yang para ulama menyebutkan bahwa mungkar ini adalah sesuatu yang buruk. Nah, sekarang ayo kita lihat di antara sekian banyak hal-hal yang kira-kira atau perilaku yang kita urutkan dari segmentasi apapun, dari urusan apapun, baik itu urusan agama, urusan sosial, dan urusan tata kenegaraan yang lainnya. Tapi kita akan fokus, yakni satu hal, bahwa al-mungkar ini kita kaitkan penuh dengan agama. Maka ada barangkali kemungkinan pertama bahwa agama ini melarang kemungkaran ini karena ada mafsadat di dalamnya. Karena ada kerusakan, ada sesuatu hal yang kira-kira membuat sesuatu ini tidak menjadi kekal, alias cepat berubah dari sesuatu yang baik menuju sesuatu yang buruk. Maka al-mungkar yang dimaknai al-amru al-qabih, sesuatu yang buruk. Ayo kita bayangkan apa sesuatu yang buruk ini. Saya kira paham betul bahwa sesuatu yang buruk ini adalah sesuatu yang kira-kira akan menyebabkan sesuatu yang baik ini menjadi basi, menjadi buruk.
atau menjadi tercela, atau menjadi aib, atau menjadi pelanggaran, atau menjadi pengingkaran. Nah, ini kemudian dirindaskan kembali oleh para ulama kita dengan satu ungkapan, al-munkar, bahwa mungkar itu adalah ma ankarahu asyari'u. Jadi kemungkaran ini adalah sesuatu yang diingkari oleh siapa tadi yang pemakai atau pembuat syariat itu. Wa ma qama ad-dalil, dan segala sesuatu yang telah diletakkan, ditata, ditegakkan oleh dalil atau nas-nas yang ada, yakni ala nakaratihi fil kitab was sunnati au ijma'il ummah. Dan pada saat yang bersamaan itu bahwa ditegakkannya sebuah dalil, yakni tentang kemungkaran, hal itu terdapat di dalam kitab, kemudian sunnah, atau dalam ijma, kesepakatan masyarakat, kesepakatan umat. Jadi kemungkaran itu adalah segala sesuatu yang kira-kira diingkari oleh pembuat syariat atau pembuat kemungkaran itu sendiri. Misal dalam satu definisi begini, bahwa ada dua pasang, Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah dua pasang yang tidak mungkin ya untuk bertemu, akan tetapi ini menjadi sunatullah. Ini menjadi satu pasangan yang ketika tidak ada sesuatu yang lain, maka hukum-hukum juga tidak ada. Ada yang al-haq, yang didefinisikan sebagai hak atau kebenaran, ada kebalikan dari dua arah yang berbeda, yakni al-batil. Al-batil ada segala sesuatu yang bisa menyebabkan seseorang ini berbuat buruk. Maka dua lapis pasang ini kemudian menjadi antonim, menjadi lawan suku. Akan tetapi dua-duanya diciptakan. Nah, kita ini diciptakan atas nama al-haq untuk mengubah al-batil. Seseorang juga demikian, di antara kawan kita, di antara teman kita yang ada di samping kanan dan samping kiri kita semuanya ini, kadang-kadang mereka juga menjadi al-haq, kadang-kadang mereka juga bisa menjadi al-batil, kadang-kadang melakukan segala sesuatu yang tidak disyariatkan atau melanggar tentang syariat-syariat agama, maka dia masuk dalam golongan al-batil. Nah, kita yang misal ibu-ibu yang ada di Hong Kong, ibu muslimah, kemudian bunda-bunda solihah, kemudian semua yang hadir di majelis ini kan masuk dalam kategori al-haq. Apa buktinya? Dan sekarang dibuktikan bahwa saya hari ini mengikuti majelis taklim, isinya tausiah, isinya Al-Quran, kemudian isinya ada di antara tata pedoman hidup, kemudian hikmah dalam kehidupan agama. Kita masuk ke situ. Berarti kita memiliki tugas. Apa tugas kita? Tugas kita adalah bagaimana memberikan kontribusi dari peran hak tadi untuk serta dalam memberikan kebaikan ketika ada orang melakukan kebatilan, kemungkaran, atau hal-hal yang terkait dengan itu. Nah, inilah kemudian yang disyariatkan oleh agama tadi, bahwa kadang-kadang di antara pelaku-pelaku kemungkaran ini adalah orang-orang yang kira-kira paham tentang sesuatu yang baik, akan tetapi ada kesan di dalam diri seseorang untuk tidak mengikuti apa saja yang ada di dalam Al-Quran ini, sehingga dia kemudian mengambil jalan yang lain. Nah, jalan yang lain tentu adalah bukan jalan yang hak, tapi jalan al-batil. Maka inilah kemudian yang akan kita bahas di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, pada hadis yang ke-34, yakni tentang mengubah kemungkaran, atau dalam bahasa Al-Quran adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yang disampaikan, dijelaskan oleh Sa'id Al-Khudri. Sa'id Al-Khudri ini orangnya keras ketika mendapati kemungkaran, sehingga meriwayatkan hadis ini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah yaqulu man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Bahwa Sa'id Al-Khudri ini menyampaikan salah satu di antara sabda Rasulullah. Dia mendengarkan
Rasul ini bersabda, menyampaikan satu kalimat, man ra'a minkum mungkaran. Siapa yang melihat di antara kalian itu kemungkaran, fal yughayyirhu, maka ubahlah kemungkaran tersebut. Nah, man ra'a, siapa yang melihat. Melihat ini memiliki makna cakupan yang luas. Ibu misalkan sekarang ada di mana, Bu? Ada di Hong Kong. Saya masih di Indonesia. Akan tetapi ibu bisa melihat saya. Kira-kira apa yang kita lakukan ini disebut dengan ro'a, melihat. Melihat saya dengan ibu melihat. Atau yang berada di tempat yang lain, misalkan ada di Prancis. Ro'a dengan apa? Dengan Facebook, dengan WhatsApp, kemudian dengan Twitter, kemudian dengan YouTube dan sebagainya. Ro'a. Nah, inilah yang masuk dalam kategori ini, ro'a. Ro'a dalam bentuk indrawi maupun dalam bentuk maknawi. Jadi melihat dalam bentuk secara langsung ataukah merasakan dalam bentuk yang lain, ini masuk dalam kategori ini. Nah, ketika melihat ini, maka langsung dia memiliki hukum. Hukumnya apa? Hukumnya adalah dia harus memilih di antara 3 terminologi atau 3 kewajiban atau 3 hal yang harus dia lakukan sebagai upaya mengeksekusinya, upaya untuk kembali memperbaikinya. Ra'a minkum mungkar. Misalkan ibu melihat anak yang tidak patuh terhadap orang tua. Melihat, Bu, ya, melihat. Kalau anak tersebut memiliki adab atau karakter yang kurang baik, berarti ini kan ra'a. Nah, ketika sudah ra'a jangan dibiarkan. Ayo kita ikuti, karena ini adalah peluang agama. Karena ini peluang agama, maka kemungkinan besar ini ada pahalanya. Pahala yang diberikan oleh Allah, baik pahala ketika melakukan, menyampaikan, memberikan amalan terhadap terapan ilmu kita. Maka ikut berpartisipasi ini fal yughayyir, ikut berusaha untuk mengubahnya jika dirasa ini tidak baik. Nah, sekarang pertanyaan apa yang dianggap tidak baik? Tentu satu adalah urusan-urusan agama yang ada yang ada di syariat. Satu diantaranya kita sholat 5 waktu, begitu. Kemudian ketika ada di antara saudara kita, kemudian ketika ada waktu menjelang adzan, dikumandangkan adzan, dikumandangkan iqamah, sampai dengan sholat kita melihat kok masih tidur-tidur. Nah, ini berarti ada satu di antara hal yang dianggap tidak baik. Kenapa? Karena ibu berangkatnya ke majelis taklim, ibu berangkatnya ke masjid, berangkatnya ke tempat-tempat pengajian, dia tidur. Nah, dalam posisi tidur yang memiliki kewajiban tentang penunaian sholat, maka ayo kita ro'a. Bagaimana setelah melihatnya? Ini kemudian dijawab oleh beberapa di antara pilihan-pilihan yang diberikan oleh agama. Satu, falyughayyir biyadihi. Maka dia merubah dengan tangannya. Merubah dengan tangannya. Misal ada anak yang tidur, Bu, ya. Waktu subuh itu jam berapa, Bu, kalau di Hong Kong waktu subuh kira-kira? Waktu subuh di Hong Kong jam berapa, Bu, kira-kira? Jam 5.03. Oh, alhamdulillah jam 5.03. Kalau di Indonesia si jam 4:30 kurang, Bu. Jam 4:30 kurang. Berarti selisih waktunya panjang. Nah, kalau orang Indonesia kepingin bangun, ternyata dia kan perantap di Hong Kong lama sekali, Bu. Biasanya dia subuhnya itu 5:30 misalkan. Ternyata sampai di Indonesia karena saking bahasanya, karena menjadi kebiasaan dan tradisinya sholat subuhnya 4:30 sampai di Indonesia. Ternyata sholat subuhnya juga sama dengan di Hong Kong. Ketika ditanya, nak, enggak sholat subuh, masih jam 4:30 belum sholat subuh, padahal 4:30 itu sudah adzan dan sudah qomat. Maka ini ada kemungkinan ini kan tidak salah bahwa menyamakan di sana dengan sini, tapi kita mengingatkan bahwa sholat subuh di Indonesia ini berbeda dengan Hong Kong jam 4:30 ataukah jam
di Hong Kong, waktu di Hong Kong itu adalah jam 5:30. Nah, ini adalah salah satu di antara kilasan falyughayyir. Nah, sekarang ini kan kita punya tangan. Nah, tangan diciptakan untuk apa? Selain untuk berjibaku dalam urusan ibu-ibu yang di dapur, kemudian ibu-ibu yang berada di tempat kerja, ibu-ibu yang beraktivitas dan lain sebagainya. Mulia semuanya. Akan tetapi ada peranan. Jadi ada peranan, di antara peranan itu apa? Salah satu di antaranya adalah ketika mata melihat segala sesuatu yang dianggapnya tidak baik, maka disitulah tangan juga mulai bisa mengeksekusi untuk mengingatkan. Ayo kita lihat selanjutnya. Fa'ilam yastati' fabilisanihi fa'ilam yastati' fabiqalbihi wadhalika at'aful iman. Maka peran yang pertama, tangan sekarang. Nah, tangan ini adalah sesuatu yang paling mudah untuk digerakkan dan paling mudah digunakan untuk mengingatkan. Jika makna tangan ini dimaksudkan adalah tangan secara zahir, maka tangan inilah yang memiliki peranan untuk menyentuh. Ayo sekarang, siapa yang tidak suka disentuh dengan tangan, tapi tangannya menyentuh tentang hikmah. Anak-anak kecil yang ada di sekolahan, ibu-ibu sekalian, ketika memegang kepalanya si kecil, memegang kepalanya anak, memegang kepala siswa atau kepala santrinya, kemudian mengucapkan kalimat nak yang pinter ya, ada perasaan tidak di sana? Ada perasaan yang masuk dari getaran-getaran cinta. Nah, ini tangan. Berarti selain tangan ini kadang-kadang memberikan satu makna yang berbeda di dalam kasuistik sosial, kadang-kadang orang ini juga bisa keras dengan tangannya. Ternyata dari tangan itu ada cinta ternyata. Orang bersalaman kenapa, Bu? Karena cinta. Orang melambaikan tangan kenapa? Karena cinta. Orang ngacungkan jempolnya kenapa? Karena mengatakan kata suka. Orang kemudian ngangkat jari tengahnya kenapa? Karena sesuatu yang dia inginkan dari proses komunikasi sesama manusia. Tangan berarti indah berarti. Nah, tangan ini indah karena bisa menyentuh pada posisi-posisi yang kira-kira dibutuhkan. Orang mau salaman langsung salaman. Orang yang mau mengingatkan langsung ditepuk tangan, ditepuk kemudian bahunya. Nah, salah nak, yang benar ini begini nak. Nah, ini kemudian peluang-peluang. Peluang-peluang dengan tangan ini sangat luar biasa besarnya. Karena sangat luar biasa besarnya ini, maka ayo kita segera untuk menjadikan tangan ini sebagai peluang. Saya ulang kembali, ibu-ibu mau membaca Quran pakai lisan, pakai mata, tapi kalau tidak memiliki tangan, kesulitan. Ibu-ibu memiliki telinga dan mata mulut, kemudian ketika tidak misalkan di antara organ kita tidak memiliki dua tangan kanan dan kiri, ketika ingin masak juga kesulitan. Tangan punya peranan yang sangat luar biasa, maka bersyukurlah. Cara bersyukur dan bersedekah dengan tangan itu adalah menjadikan tangan ini gerakan pada kebaikan yang disebut dengan al-haqqu, dan menjadikan al-haqqu ini berperanan untuk mengubah yang batil tadi ikut masuk di dalam frekuensi al-haqqu. Nah, kira-kira bisa, Bu ya. Mudah-mudahan ini salah satu di antara kehidupan kita. Kita mulai, kalau para ulama itu menyebutkan, jikalau tidak semua, karena ini bukan tugas kita, maka jangan meninggalkan sesuatu itu secara nyata atau meninggalkan sesuatu itu semuanya, tapi lakukan dan laksanakan semampu kita. Maka kemudian dilanjutkan ibu sekalian dengan kalimat lain. Salah satu di antaranya adalah ini pilihan-pilihan. Cara taktis atau cara praktis atau cara cerdas atau cara yang berseni ketika mengubah bagian dari segala hal yang kira-kira ingin dirubah. Pertanyaan kepada ibu-ibu, bunda-bunda yang sholihah. Kira-kira dengan 3 indera ini, dengan 3 kaitan yang disebutkan dalam hadis ini, kira-kira apa yang tidak bisa dirubah? Dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Apa yang tidak bisa dirubah? Semuanya bisa dirubah ternyata. Anak yang biasanya tidak suka misalkan
disentuh pakai tangan karena kadang-kadang bapak kasar misalkan begitu. Akan tetapi anak itu suka misalkan dinasihati. Kenapa suka dinasihati? Karena bapaknya itu penceramah. Dinasihati, terus didalili, terus itu ada yang tipe begitu, ada. Ibu-ibu juga begitu, mentang-mentang datang dari majelis taklim, begitu ya. Datang taklim, kemudian datang ke rumah, lihat anaknya itu kemudian tidak sholat. Bisa memerankan dari peranan ini, akan tetapi yang menyesuaikan dengan kondisi spektrum mereka. Anak saya ini paling tidak suka kalau aku membangunkan anak saya yang tidur ini dengan tangan. Nak bangun, nak bangun, pakai tangan. Kok begini pakai tangan? Saya tidak suka. Akhirnya ngubah dengan cara kedua. Apa itu? Dengan lisannya. Nak, bangun, nak. Ini juga sama. Nah, ini apakah kemudian ada perubahan-perubahan yang fundamental di antara tiga komponen yang diberikan atau cara untuk mengubah kemungkaran ini, ada sesuatu yang akan berubah 90% bahkan 360%. Ayo kalau tidak percaya. Seorang kiai ngubahnya pakai apa? Seorang kiai mengubah kesempatan bagi seseorang yang lain bilisanihi, dengan tutur katanya, dengan mauidhah hasanahnya, dengan kebaikan lisannya ketika berhikmah. Kalau orang tua misalkan kita minta dengan tangannya, karena tangannya sudah rentah, kan tidak mungkin. Bagaimana caranya? Maka seorang ibu yang ingin mengingatkan putra-putrinya, fabiqalbihi, dengan perasaan hatinya. Maka berapa banyak orang tua ini yang mulai ingin memperbaiki diri sosok anak, cucu, putra maupun generasinya itu dengan doanya, dengan hatinya. Dia mengatakan kepada anaknya yang sudah saleh, ya Rabb, mudah-mudahan anak saya ini adalah investasi akhirat saya. Betapa khusyuknya salatnya, betapa baiknya Qur'annya, betapa rajinnya dia beribadah, dan mudah-mudahan ini menempatkan posisinya posisi yang baik di dunia, yang disebutkan dengan sholih di dunia dan sholih di akhirat. Dia berdoa kemudian, dia pasti mudah-mudahan ya Rabb engkau jadikan sebagai investasi akhirat saya. Fabiqalbi. Nah, ini kalau kemudian diikuti dengan iringan-iringan, kadang-kadang dengan lisan, dengan tangan, tapi dengan ketentuan yang pas, dengan selera hati yang pas, dengan melihat siapa yang diajak madaunya, yang diajak untuk berkomunikasi. Ibu-ibu, maka tidak usahlah kemudian pakai tangan, misalkan cara untuk mengingatkan, maka ibu-ibu bisa jadi pakai lisan pelan-pelan, atau pakai hati dengan pelan-pelan, atau sentuhan-sentuhan yang lain yang kira-kira dipilih oleh seorang dai kepada madaunya untuk dirubah. Nah, pertanyaannya, ini berarti hikmah besar. Maka ini kemudian dijadikan sebagai salah satu kerangka yang paling baik, pilihan yang paling baik di antara organ tubuh manusia yang bisa digunakan untuk amar ma'ruf, nahi mungkar, dan pilihannya adalah menyesuaikan dengan kondisinya. Maka agama ini berarti sudah memberikan kesempatan kepada umatnya. Tangan tidak hanya untuk memegang Quran saja, tapi tangan ini kadang-kadang juga untuk mengingatkan seseorang. Tangan ini kadang-kadang juga menulis kebaikan. Tangan ini kemudian diajak untuk ikut serta dalam kerja bakti di dalam masjid dan lain sebagainya. Tangan ini diajak untuk melambaikan sesuatu yang baik, untuk mengajak sesuatu yang baik. Dan ketika mengatakan no, maka tangan ini mengatakan nak, jangan nak, karena itu tidak baik. Maka tangan ini pula. Maka gunakan tangan ini. Tapi gunakan dengan lembutnya dan sebaik-baiknya. Karena tangan ini jika salah untuk mempersepsikannya, maka akan menjadi sesuatu yang amat buruk bagi dirinya. Maka ayo kita perhatikan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita melihat betapa Rasulullah ini mengingatkan dengan berbagai macam cara di antara tiga cara ini. Dan cara yang agung dari beliau untuk mengingatkan kepada saudara, kepada kawan, dan lain sebagainya. Karena ini masih fase pertama dalam agama. Beliau mengingatkan dengan dua komponen. Satu adalah dengan lisannya, ngajak, terus dengan kebaikan. Kemudian tangannya ini mempraktekkan sesuatu yang baik. Karena pada saat itu Rasulullah di Mekah,
dengan posisi kondisi masyarakatnya yang masih agak berat untuk beriman kepada beliau, maka tangan ini dijadikan sebagai qudwah. Saya menjadikan tangan ini qudwah. Bagaimana qudwahnya? Saya ingin selalu memberi, tidak mau meminta. Saya ingin selalu tegak di dalam agama, tidak pernah pasang surut. Saya selalu menggunakan tangan saya bertakbir, tidak mungkin menggunakan tangan saya untuk bermalas-malasan. Ini kan Rasulullah. Maka lisan ini digunakan juga untuk mengatakan. Maka ketika Rasulullah ini berhijrah ke Taif, kita perhatikan, barangkali sudah pernah di antara berkisah tentang Taif. Satu di antara tempat yang kira-kira oleh Rasulullah cocok untuk sebagai medan dakwah. Kita belum pernah mengalami seperti ini. Akan tetapi Rasulullah ini ketika datang ke Taif ini ternyata dilimpari batu oleh orang-orang yang ada di antara mereka yang disewa dari para pengemis, para gelandangan, orang-orang yang membabi buta melimpari Rasulullah dengan batu. Maka Rasulullah hanya mengatakan kepada Jibril, wahai Muhammad, jikalau engkau mengutus aku untuk meletakkan gunung Uhud, untuk saya timpakan kepada orang-orang Taif, maka hari ini aku lakukan. Tapi Rasulullah mengatakan dengan hatinya yang lembut, lisannya mengatakan, wahai Jibril, sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Maka di antara pesan atau peluang besar ini di antara tiga komponen. Apakah harus memilih? Bisa memilih. Menyesuaikan dengan kondisi. Apakah harus berkolaborasi? Bisa berkolaborasi semaksimal mungkin sesuai dengan tujuan dan target yang dimaksud. Maka pilihlah cara yang paling indah dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar atau dalam mengikut sertakan nahi mungkar, walaupun kita sedang melarang sesuatu, tapi kita disangka sebagai orang yang penuh dengan hikmah dalam kehidupan kita. Maka Bapak dan Ibu, barangkali saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah. Inilah kemudian yang disebutkan di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 110. Mohon izin, ini ada yang kurang sedikit. Kuntum khaira ummatin, itu kunya hilang. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Baik, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Allah mula-mula menyebutkan dengan satu di antara dasar bahwa umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dengan khaira ummah. Kalau kita melihat dari paduan di antara ayat yang lain, ada satu kalimat yang alal alamin. Di antara dua kelompok yang dahulu kala ketika Allah menciptakan Bani Israel dari kelompok Ishak dan Yakub, keturunan dari Sarah Nabiullah Ibrahim, atau Nabiullah Ismail dari Hajar kemudian sampai dengan Nabiullah Muhammad. Ini dua-duanya termaktub sebagai umat yang istimewa. Nah, umat yang istimewa ini kemudian menjadikan seseorang ini harus istimewa tidak hanya ketika melakukan sesuatu. Ternyata ketika juga berinteraksi kepada halayak, berinteraksi sosial, memberikan sesuatu di antara tambal sulam dari bagian apa yang dipahami, yang dilihat dari proses barangkali keberagamaan seseorang di lingkungannya. Maka ada perintah, kenapa kita menjadi mulia? Salah satu di antaranya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada satu perintah yang indah yang diberikan oleh Allah, karena perintah ini jika dilaksanakan maka kira-kira
kehidupan kita ini akan menjadi sedikit aman atau bahkan menjadi tentram atau menjadi nyaman atau menjadi bahagia dan lain sebagainya, karena ada di antara orang yang menggunakan salah satu kemampuannya untuk kemudian ikut serta mengubah sosialnya. Apa yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Wahai bunda-bunda atau ibu-ibu yang salihah, ta'muruna bil ma'ruf, bahwa kita ini memiliki salah satu kewajiban untuk selalu setiap hari ini kita ini mengajak, memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Ini kemudian diikuti, jika diikuti dengan hadis yang disampaikan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa salah satu di antaranya kita menjadi mulia karena kita ada amar ma'ruf. Kemudian kita menjadi mulia karena ra'a minkum, ini bukan khairan, tapi ra'a minkum kemungkaran, dia berusaha. Maka ini jika dipraktekkan dalam keseharian kita, kita ini bisa menjadi mulia, satu karena diri kita masing-masing, melihat diri kita masing-masing, menjadi qudwah di antara keluarga kita masing-masing. Yang bunda, ibu yang salihah, rajin, ayo ngikuti MPO setiap 1 pekan 5 kali, rajin sekali. Ini awal yang baik, karena nanti kalau awal yang baik ini tidak terlaksana, maka dia tidak bisa melakukan amar ma'ruf yang selanjutnya. Apa itu amar ma'ruf yang selanjutnya? Ra'a minkum mungkaran, dirinya ini sudah baik, tapi ketika dalam kondisi yang tidak baik, maka dia kesulitan untuk mengatakan ketika ra'a minkum mungkaran falyughayyir. Maka dia akan kesulitan untuk mengatakan ketika melihat kemungkaran, bagi dirinya enggan atau berat untuk mengubahnya. Kenapa? Karena sosok bunda ibu yang salihah ketika melihat kemungkaran dari dirinya yang salihah ini, maka lisannya akan mengatakan kata hikmah. Dari bunda yang tolihah, yang tidak solihah, maksud saya, bunda yang tolihah, yang ketika dalam dia tidak ada kesempatan untuk beramal baik, dan ketika melihat kemungkaran, barangkali di kanan kirinya dari keluarganya, maka dia berat untuk mengatakan sesuatu yang hak. Maka dia ini kemudian dia ini seakan-akan berada dalam tempurung, dan tempurung ini adalah tempurung dari kemungkaran atau tempurung dari keburukan. Dia masuk ke zona atau lingkungan yang susah dirinya untuk keluar dari situ. Dan ini barangkali yang harus kita jauhi secara bersama-sama, karena Al-Quran sudah menyampaikan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ibu dan bapak atau bunda salihah sekalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, karena ada 2 predikat, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, maka akhir dari apa yang saya sampaikan dalam pertemuan MPO hari ini, ternyata Allah menyediakan dari setiap aktivitas, asalkan lillah, untuk Allah, apapun bentuknya, walaupun tidak nahi mungkar, lillah, untuk Allah. Tangan ini bisa diproses dengan berbagai macam kebaikan. Tangan ini bisa membantu, tangan ini bisa digunakan untuk sholat, tangan bisa digunakan untuk memegang Quran, tangan memegang tasbih, tangan ini digunakan untuk sarana tasbih, tangan ini digunakan sebagai sarana untuk membantu orang lain, tangan ini bisa dijadikan sarana untuk bekerja, tangan ini bisa dijadikan sarana untuk menyembuhkan, tangan sebagai sarana untuk datang kemudian berinteraksi sosial lewat salamnya. Ini tangan. Maka inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih ini kan ada sedekahnya. Wa kulli takbiratin sadaqah. Setiap takbir itu juga ada sedekahnya. Sampai yang terakhir Rasulullah menyebutkan wa amrun bil ma'ruf, dan urusan atau memerintahkan kepada yang baik ini sedekah. Ini ada sedekahnya. Maka tangan kita memiliki peranan. Di antara salah satu adalah simbol
kehidupan atau simbol kesolihan, simbol kemuliaan, simbol untuk menyampaikan, simbol untuk beradaptasi, simbol untuk mengubah, simbol untuk kekuatan, simbol untuk urusan agama dan lain sebagainya. Selain itu masih ada lisan fabilisanihi, selain itu masih ada fabiqalbihi dengan hatinya. Maka ibu dan saudari sekalian yang dirahmati Allah, barangkali inilah salah satu kutipan dari makna hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan Rasulullah menyampaikan hadis tentang isyarat bahwa kemungkaran ini apapun bentuknya, apapun bunyinya bisa dirubah. Hanya cara mengubahnya ini diberikan kesempatan untuk memilih di antara 3 pilihan. Bisa digunakan untuk kemudian bersinergi antara satu pilihan dengan pilihan yang lain, bisa digunakan ruang dan tempat tertentu yang cocok untuk menyampaikan, bisa pula dijadikan sebagai sarana untuk memberikan segala hal yang kira-kira dianggap buruk kemudian dirubah dengan 3 kesempatan, dan 3 kesempatan ini tentu dengan perasaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, udah yang salihah dan ibu di majelis MPO ini, saya kira apa yang sampaikan mudah-mudahan memberikan manfaat, dan kita akhiri, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi materi yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Andes Masrur Huda. Monggo bagi ibu-ibu yang mau bertanya dipersilakan. Sesi melanjutkan acara yang kelima yaitu sesi tanya jawab. Untuk semua ibu-ibu yang mau bertanya dipersilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya. Ini Iya, Bu. tapi enggak, ya mungkin nyambung juga sih ya. Ini terkait sekarang rebah wekasan, Ustaz. Kalau di tempat saya itu ya kayak bikin bubur, ada yang bikin cimplok kayak gitu. Terus saling kirim makanan gitu yang tradisi di Rebo Wekasan gitu. Nah, bagaimana itu hukumnya kita ngikut keluarga gitu? Maksudnya udah tradisi dari zaman dulu gitu. Terus puasa di hari ini gitu maksudnya. Apakah diperbolehkan? Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung dijawab apa bagaimana? Monggo, Ustaz. Baik, ya, pertanyaan yang luar biasa. Ini adalah salah satu di antara masuk dalam tema, apapun bisa dimasukkan ke dalam tema ini, rasakan sesuatu itu baik-baik untuk kita jawab. Bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat kita pada saat dulu, ini adalah cara mereka untuk memilih zona yang aman. Zona-zona yang kita kira-kira menjadi tradisi mereka, bukan tren kita barangkali, tradisi mereka. Dan di dalam kebiasaan mereka, ini ada kebiasaan-kebiasaan yang unik. Dan kebiasaan yang unik ini, maka dipagarilah, apakah ini kebiasaan ini, adakah sesuatu yang kira-kira tidak baik dari Wekasan. Kalau kita melihat, misalkan, mereka berkirim sedekah. Saya tanya ibu-ibu, baik apa tidak, Bu? Baik. Baik, Pak. Mereka berkirim sedekah ini baik. Kemudian kalaupun mereka kemudian juga belajar di ruang belajar juga baik, sama-sama harinya pada saat itu. Kemudian mereka melakukan aktivitas, misalkan malam biasanya ba'dal maghrib, mereka kemudian berzikir. Zikir ini apakah bagian dari cara Rasulullah? Yang caranya ini diajarkan, akan tetapi waktunya ini yang tentatif bisa dilakukan di mana saja.
Saya misalkan berada di ruangan ini, saya bisa berzikir lewat apa? Lewat saya kemudian menyampaikan kalam-kalam kepada ibu-ibu yang ada di Hong Kong. Ibu-ibu juga demikian bisa berzikir dengan apa? Dengan mendengarkan satu tausiah yang ada di dalam Al-Quran. Maka kebaikan ini jika dimaknai secara umum, maka hati kita ini akan menjadi lapang. Nah, bagaimana kita membiasakan atau menjadikan sesuatu itu menjadi sesuatu yang kira-kira menjadi nyaman bagi kita, bahwa kita harus mengatakan selama sesuatu itu baik dan no problem di dalam agama, maka sesuatu itu menjadi sesuatu yang boleh dilakukan. Dan jika itu masuk di dalam agama, maka ramaikan. Karena sesuatu yang bagian dari syiar agama kemudian diramaikan, maka ada jariah dari setiap apa yang kita upayakan. Bagi yang bersedekah, maka menjadi makanan, kemudian menjadi daging, kemudian menjadi kegiatan, kemudian menjadi aktivitas, maka ini diberkahi dengan semuanya. Nah, ini kita tidak terpaku kepada apa yang disebut dengan rebukasan, tapi kita terpaku kepada aktivitas mulianya, aktivitas yang dilakukan mulianya. Selama itu dianggap baik, dianggap mulia. Orang kadang-kadang terpaku kepada namanya, tapi tidak melihat apa sesungguhnya substansi yang dia lakukan. Dan ini banyak sekali. Maka lihatlah substansi yang dilakukan, tidak kemudian melihat sesuatu, tidak melihat sesuatu apakah ini berbeda dengan atau tidak. Paling melihat seperti, saya kira ini akan berbeda ketika kita berada di Mesir. Nah, tradisi mereka beda. Ketika mereka berada di Hong Kong, berbeda juga. Ketika mereka berada di Mekah, iya berbeda juga. Ini adalah bagian dari. Jadi substansinya adalah selama sesuatu itu baik, maka ayo welcome, ayo lakukan. Bahkan perintah agama amar ma'ruf, ayo ajak kepada kebaikan di antara hal-hal yang kira-kira menjadi bagian dari kehidupan kita dan kita anggap baik. Saya kira itu ibu-ibu, sehingga yang kita pahami kemudian sikap kita terhadap sesuatu yang kita pahami ini seiring dan sejalan dengan apa yang kita lakukan, dan sekaligus seiring dan sejalan dengan cara kita berinteraksi sosial. Berinteraksi sosial dengan cara apa tadi? Dengan cara fabilisani, fabiqalbi, atau dan lain sebagainya. Dengan kemudian kita beramar ma'ruf, misalkan datang dengan membawa makanan, dengan fabiyadih, misalkan dengan tangannya membawa makanan, kemudian dia dengan hatinya mendoakan dan sebagainya. Saya kira itu Bunda yang bertanya tadi, terima kasih. Monggo dilanjutkan Ibu. Ini dari chat ada yang tanya Ustaz. Iya. Saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang pertama, apakah boleh bersedekah atau zakat mal kepada sepupu yang termasuk bukan mahram? Pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya kalau kena uap daging babi ketika sedang memasak? Mohon pencerahannya, Putron. Afwan, baik. Pertanyaan Ustaz. Ya, baik, yang pertama bahwa apa tadi? Apa Bu pertanyaan tadi? Zakat mal untuk sepupu yang bukan baik, mahram. baik. Bahwa Ibu harus melihat itu ada 8 asnaf. 8 asnaf itu yang kita berikan zakat. Jadi 8 asnaf itu yang kita akan salurkan zakat, termasuk yang di Hong Kong ini. Ini ada di antaranya. Maka kalau berzakat itu memang paling mudah ini kepada kepada instansi atau kepada lembaga sosial yang telah memayungi kemana harta itu akan dizakatkan. Nah, jika ingin zakat itu tidak menjadi substansinya ini kemudian turun barangkali dari zakat, kemudian ingin menjadikan hartanya ini disedekahkan saja, potensinya disedekahkan saja. Maka sedekah ini kan untuk semuanya. Walaupun yang dihitung-hitung pertama kali ini ya falil walidain, kepada keluarga, wal akrabi, wal yatama, wal masakin. Ini yang paling dekat, yang membutuhkan sekali.
Ini yang membutuhkan sekali. Nah, kemudian karena ini ada kebutuhan-kebutuhan substansi. Substansinya apa? Substansinya adalah kebutuhan tentang membantu atau solidaritas dari harta yang diberikan. Akan tetapi pemaknaan zakat ini adalah substansi ini adalah dari pensucian harta. Berdasarkan apa? Saya kira nanti yang di Hong Kong ini mudah-mudahan nanti bisa mensosialisasikan, bersosialisasi dengan ibu-ibu yang ada. Saya kira sudah sangat sering sekali teman saya yang tahun kemarin itu, saya lupa namanya, yang ke Hong Kong di tahun 2018 yang datang ke Hong Kong, ada Ustadz siapa Bu? Masih ingat yang ibu-ibu yang perempuan itu? Ustadzah Mariati, ya, Ustadzah Mariati. Betul Bu ya. Ada yang ketemu kemarin Ustadzah Mariati. Ustazah Mariati sama Ustazah Koni. Ustadzah Koni. Ya betul. Ada laki-lakinya satu. Ada laki-lakinya. Oke. Baik, itu barangkali memang segala hal yang kira-kira dilakukan dan itu substansinya ini menjadi kewajiban, itu memiliki aturan. Salah satu di antaranya adalah zakat diperuntukkan kepada asnaf-asnaf yang atau orang-orang atau orang yang membutuhkan, yang kebutuhannya itu sangat luar biasa. Ada 8 di sana. Nah, kemudian yang pertanyaan yang kedua, saya ini dulu pada saat Ustadzah Mariati itu berada di Hong Kong sama Ustadzah Koni itu ada di Hong Kong, saya saat itu berada di Korea Selatan. Pada saat yang sama, ketika saat itu Korea Selatan itu tidak ada satupun, jarang sekali kita jumpai makanan-makanan yang halal, Bu. Termasuk babi ini luar biasa banyaknya. Nah, karena peluang yang demikian ini, maka susah nih bagi saya secara pribadi ini untuk berbelanja di tempat-tempat, kecuali ada yang barangkali ada yang menunjukkan, mengarahkan dan sebagainya. Yang pada saat itu saya masih saya masih belum paham betul bagaimana tradisi, tren dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang saya duduk di tempat di mana tempat itu ada daging babinya. Kita duduk ketika saya melewati ada dan sebagainya. Akan tetapi karena ini saya menganggap bahwa ini adalah, kalau orang mengatakan adalah fikih yang minoritas. Di fikih-fikih ini nggak kita temui di Indonesia, karena di Indonesia itu terlalu banyak orang yang Islam. Kalau misalkan di Korea ini, kalau pada saat itu banyak sekali orang yang ateis, Kristen. Kemudian bagaimana dengan apa yang kita lakukan? Saya tetap berprinsip bahwa selama sesuatu yang saya jumpai ini tidak sepengetahuan apa yang saya sepengetahuan tentang informasi tersebut, maka saya membiarkan. Misal begitu ya, saya suatu saat saya duduk di tempat A, tempatnya di tempat A ini ada tempat ketika saat itu adalah tempat di mana anjing itu banyak, tapi saya tidak tahu bahwa di situ ada tempatnya anjing, karena saya baru datang kemudian saya duduk dan sebagainya. Maka tidak ada hukum pada saat itu, karena hukum itu terjadi ketika mata melihat, kemudian hati mengatakan ada hukum apa. Nah, ini juga barangkali pada saat yang sama barangkali, kalau hanya sekedar uap barangkali, kalau hanya sekedar barangkali uapnya uapnya babi, kemudian atau hewan-hewan yang lainnya yang ada di sekitar kita. Karena kadang-kadang tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita jauhi tempat yang kita huni, atau bahkan ada di antara saya, di antara bahasanya, di antara teman yang kerja di tempat yang majikan atau orang yang dia temati ini adalah orang-orang yang beda dengan agamanya. Susah sekali. Ini bagaimana caranya? Ketika berkeluh kesah, Bu, ketika orang berkeluh kesah ini kan mencari solusi. Padahal solusinya kadang-kadang ya agak sedikit ekstrim. Salah satu solusinya ya sudah, kalau kerja di situ selamanya akan mengeluh. Bagaimana caranya? Kalau tidak bisa kemudian kita ini mencampur antara yang baik dan yang tidak baik, ya sudah, maka prinsip agama yang kita gunakan bahwa sesuatu yang kadang-kadang kita cintai itu kadang-kadang sesuatu yang
buruk bagi kita. Maksudnya apa? Ketika kita mau hijrah pindah dari sesuatu yang buruk atau dianggap sebagai sesuatu yang buruk atau sesuatu yang buruk bahkan kita mengetahuinya, maka kita hijrah, maka Allah itu akan menggantinya. Kan di Al-Quran itu kan ada kalimat manansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au mithliha. Siapa apa yang kami hilangkan, kami hapus dan lain sebagainya itu, kemudian orang itu mengikuti. Kenapa kok mengikuti? Karena ridha Allah lillah. Saya keluar dari situ karena lillah, karena Allah. Saya kadang-kadang satpam yang ketika Jumatan susah sholat, dia mengatakan karena lillah, semuanya karena lillah itu Allah ini tidak diam. Allah ini kemudian akan mengganti. Allah ini kemudian akan memuliakan. Begitu seterusnya. Nah, barangkali kalau yang dimaksud ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita cegah sama sekali, sementara sesuatu ini datang setiap saat, maka cara yang paling mudah ini ya kita basuh saja. Kita basuh dengan sesuatu yang kira-kira bisa membuat sesuatu ini menjadi suci. Salah satu di antara deterjen dan sebagainya, asalkan tahu bahwa sesuatu yang ada di samping kanan kirinya itu adalah sesuatu yang kira-kira dalam bahasa agama kita ini dianggap najis, dalam bahasa mereka tidak. Nah ini susahnya. Nah, ketika saya berada di Korea itu hampir full 50% sampai 70% susah untuk membeli barang-barang di sana. Karena setiap barang di sana pasti ada riwayat daging babinya. Setiap mau beli makanan pasti ada riwayat daging babinya. Begitu seterusnya. Nah, ini kemudian menjadikan kita memilih di awal. Nah, ini kan pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Jadi pertanyaan ini kadang-kadang jawabannya ada pada diri masing-masing. Oh, ini sesuatu yang kurang baik, maka saya memilih yang ini. Sesuatu yang buruk, maka saya memilih yang ini. Ini jawaban di awal sebelum masuk dalam ranah di dalam pembahasan fikih. Saya kira karena pembahasannya pada dirinya sendiri, maka kemudian sebelum masuk ke ranah fikih, dia kemudian bisa mempersepsikan diri, menganalisis sesungguhnya, kemudian mencari pokok-pokoknya sebelum dia berbicara tentang fikih. Kalau sudah berbicara tentang fikih, kan ada aturan hukum kadang-kadang. Nah, aturan hukum ini kadang-kadang macam-macam bentuk dan karakter sifatnya. Saya kira itu, Bunda yang Sarika, saya kira istimewa sekali hari ini. Monggo dilanjutkan, Ibu. Ini ada satu lagi Ustaz pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Mau tanya, ilmu syariat, ilmu hakikat, benarkah ucapan ini bahwa syarat tanpa hakikat itu kosong dan hakikat tanpa syariat itu batal? Jazakumullah khairan saja, Pak Ustaz. Baik, Bu, pertanyaannya ini jauh dari kajian kita. Tidak apa-apa, tetap kita jawab. Kajian Amar Ma'ruf, betul sekali. Saya kira sebenarnya di samping kanan kiri kita, apalagi kita berada di Hong Kong ini, ada peluang. Tapi peluang ini bisa kita sampaikan kepada sesama orang-orang Indonesia. Ayo Bu, begini, ayo ramaikan Majelis Taklim, ayo Al-Quran. Ini terus kita promosikan. Kita ini agen mempromosikan. Tidak usah kemudian kita ini mengatakan, untuk apa dan sebagainya. Karena dari itu ada peluang agamanya. Kita ke Hong Kong barangkali bertransaksi ingin finansial banyak, tapi di sisi lain ada investasi akhirat. Dan ini kita kembali dalam keadaan yang husnul khatimah, keadaan yang baik, keadaan yang sempurna dan lain sebagainya. Maka peluang-peluang ini kita cari dengan sesungguhnya bahwa pertanyaan yang disampaikan tadi ini adalah pertanyaan di antara dua kutub. Apa itu? Bahwa orang ini kalau sedang belajar tentang agama, maka dia harus mengklubkan, menyatukan antara dua komponen. Apa itu? Satu adalah zahirnya. Zahir itu syariat. Kemudian dia komponen yang kedua adalah komponen batiniah atau hatinya. Hati itu apa? Hati itu memahami. Berarti antara yang dimaksud dengan komponen syariat dengan yang dimaksud dengan pertanyaan itu hakikat, ini adalah sesuatu yang sambung, bukan sesuatu yang pisah. Mana yang lebih dulu? Tidak ada yang lebih dulu bahasa kita orang awam, ngapain harus mana yang lebih dulu? Ketika kita sholat kita sambung, dan itulah. Okay. Maka bagaimana caranya supaya sambung? Saya kira ini. Maka agama kita memberikan rambu-rambu. Salah satu diantaranya barangkali apa yang sedang kita lakukan baik.
apa yang kita sedang amalkan ini baik, apa yang sedang kita ucapkan ini baik, ini akan menjadi sambungnya hati. Nah, kemudian koneksi antara keduanya ini menjadi satu yang tidak bisa dikompromikan. Nah, makanya kalau ada orang sholat kemudian tidak nyambung dengan hatinya, maka dia berarti tidak paham apa yang dia lakukan. Ini komponen hakikat, komponen bagaimana memaknai begitu. Nah, sekarang apakah dua komponen sudah masuk? Ini tidak saling berbeda, berselisih tidak, tapi komponen yang saling melengkapi. Seperti tadi Ibu ya. Seperti yang pertama fabi yadihi, fabi lisanihi, fabi qalbihi. Ini komponen yang saling melengkapi. Bersinergi dengan tiga bagus, mengubah dengan satu pola bagus, mengubah dengan pola seni itu bagus, mengubah dengan pola kondisi ini bagus, mengubah dengan keadaan ini juga bagus. Ya, ini yang memang ini yang terus akan kita gaungkan. Tidak ada sesuatu yang terpisah di dalam agama kita. Apakah itu syariat, apakah ini hakikat, ataukah marifat, ataukah iman atau ihsan, ataukah syariat dan lain sebagainya. Ini akan menjadi satu pola. Saya kira itu Bunda yang sangat istimewa. Monggo kita lanjut Bu. Monggo, yang lain yang mau bertanya, dipersilakan. Masih ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, Ibu. Pak Ustadz, saya mau nanya, Boleh. bagaimana caranya menasihati anak-anak? Karena anak saya kan masih kecil. Dia kadang itu disindir teman-temannya nggak ada yang mau main ke rumah, apalagi kalau dia kemarin ada acara kumpulan yasinan anak-anak. Nah, terus ibu saya masak buat mereka semua anak-anak itu. Tapi teman-temannya mengejek dia, nggak usah main ke tempat putri, karena makanannya kan nggak halal, katanya gitu. Jadi saya kasihan dengan anak saya, Ustadz, karena orang tua saya kan non-muslim gitu loh. Itu gimana Pak Ustadz? Dia selalu kadang nangis, dia nggak berani bilang sama neneknya. Cuman dia bilang dengan saya, Bu, kenapa kita selalu berbeda? Aku sama Pak D berbeda, sama Mbak Uti berbeda. Kenapa? Kata dia gitu. Gimana gitu Pak Ustadz ngasih pengertian ke anak umur 9 tahun gitu Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum. Baik, sama-sama Ibu, luar biasa. Kita melihatnya tidak dari segmen dari wajah bagaimana hukum dan lain sebagainya. Kita coba lihat dari perspektif yang lain bahwa ada kondisi tersebut ini adalah kalau kita arahkan dalam progres man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat di antara sesuatu yang tidak mengenakan dalam kalbu, maka ada kesempatan, dan kesempatan itulah yang disebut dengan ibadah. Dan ibu sedang mencari solusi, bertanya ini ibadah, syukur tidak syukur, daripada orang bertanya di tempat yang lain tidak menjadi ibadah, tapi ibu bertanya di sini menjadi ibadah. Ibu berpikir setiap hari walaupun ini peras pikiran dan lain sebagainya, perlu berkondisi hati, pengorbanan dan lain sebagainya, kadang nyesek dan lain sebagainya, ini ibadah juga. Ini ada syukur-syukur hikmah yang masuk dalam relung kalbu ibu dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua tentang kutub antara keluarga. Memang agama ini kadang-kadang tegas di dalam satu di antara dua hal dan kadang-kadang lentur dalam satu di antara dua hal. Termasuk dalam urusan apa? Termasuk di dalam urusan makan atau urusan makanan. Agama ini tidak melarang untuk segmen atau bertransaksi. Misalkan saya kan Muslim, kemudian yang saya transaksi ini adalah Kristen, maka boleh-boleh saja. Maka boleh-boleh saja untuk bertransaksi secara sosial, berinteraksi, kemudian bertransaksi secara finansial atau bisnis, maka boleh-boleh saja. Nah, di dalam rumah ini apa yang diperbolehkan? Bermuamalah, berkomunikasi, berinteraksi ini sangat boleh, bahkan dianjurkan oleh agama kita. Nah, makanya memang kadang-kadang orang, mohon maaf dalam tanda kutip, orang itu menikah satu laki-laki, satu laki-laki muslim, satu perempuan yang non muslim misalkan. Ini kan walaupun dalam kacamata dia adanya cuma cinta, tapi dalam bahasa agama itu ada cinta dan agama. Nah, ketika orang mengatakan ada cinta saja, maka ini boleh-boleh saja.
Tapi kalau mengatakan dengan kacamata ada cinta, kemudian ada agama, maka agak sedikit berbeda. Apa perbedaannya? Dia akan mencari pola-pola tersendiri di luar orang-orang yang suami istrinya muslim, mudah kemana-mana mudah, dan sebagainya. Maka pilihan-pilihan tepat di awal memang kadang-kadang. Kalau itu sesuatu yang dipilihkan atau sesuatu yang terpilih itu memang sudah kodrati, sudah dulu memang begitu, ya keluarga saya memang begitu dan sebagainya, maka ada pola-pola ketat kali yang kita sampaikan. Ada pola-pola hikmah yang kita sampaikan. Anak itu Bu, cetakan. Maka tercetak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh orang tua. Dan orang tua ini adalah bahasa lisannya itu adalah sabdo bahasa yang lain adalah orang yang lisannya itu kuat kepada anaknya. Nah, bagaimana cara memulakan? Berarti ini tinggal strategi saja. Soal dia hidup dalam rumah itu boleh, kemudian berinteraksi boleh. Sekarang tinggal strategi. Bagaimana strateginya supaya anak itu menjadi percaya diri lagi dan barangkali kita ibu yang sudah mengerti, memahami, kemudian dan sebagainya, ini sudah mengambil langkah-langkah. Salah satu diantaranya dinasihati. Setiap hari diberikan pemahaman-pemahaman. Anak ini kan pertama dewasa, pemahaman-pemahaman. Kemudian diberikan barangkali satu di antara kisah-kisah. Kemudian boleh jadi di antaranya mengundang mereka datang pada ulang tahunnya. Kemudian mengajak mereka ke traktir di satu tempat bersama-sama. Kemudian lomba bareng-bareng dan lain sebagainya. Dan itu saya kira cara, Bu. Saya kira cara dan lain sebagainya. Jadi kalau kita memahami polanya anak, maka kita ngikut di situ. Anak saya sedih, Ustaz ini. Ya, kita carikan supaya anak tidak sedih. Anak saya ini nggak pede, Ustaz. Kita carikan bagaimana anak itu nggak pede. Kita berikan begini. Oh, kita carikan supaya begini dan sebagainya. Nah, itu adalah ibu atau bunda salihah yang cerdas, yang memahami situasi sesuai dengan masa yang akan dipahami oleh dirinya. Saya kira itu Bu ya. Karena itu ada pola agama, karena itu ada ibadahnya, karena ada sedekahnya, ada kebaikannya, ada maslahatnya, dan lain sebagainya. Maka kebaikan, kebaikan, mengarahkan kebaikan, menjadikan dia dewasa, berkembang dari rumah yang luar biasa. Ini ada sesuatu jihad di antara keluarga. Saya kira ibu lebih bersyukur daripada saya, misalkan. Saya nggak punya, di rumah saya muslim semua, Bu. Saya nggak punya, bahasanya saya nggak saya enggak punya peranan harus berjuang untuk ngubah udah begini enggak punya sama sekali. Kenapa? Karena ketika adanya sholat biasa, akan tetapi di luar sana ada perjuangan seperti ibu ini. Maka bersyukur diberikan amanah oleh Allah, bisa hidup dan bisa menasihati putra. Karena ibu sudah dipilih karena yang dari cara Allah untuk memberikan nikmatnya, untuk memberikan ibadahnya, memberikan kemuliaannya dan lain sebagainya, dan ibu yang diberikan amanah saat itu. Maka ayo kita cari bagaimana solusinya. Dan ini akan terus barangkali nanti di kesempatan yang akan datang akan kita lanjutkan dengan kajian yang lain. Saya kira itu, Ibu, monggo dilanjutkan. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, tapi apakah orang yang sudah masuk muslim, apa dia tadinya muslim, setiap dengan saya dia mengucapkan salam, tapi kalau tidak ada kakak saya dia tidak mengucapkan salam. Terus saya selalu bilang dengan ipar saya bilang tolong ajak kakak saya masuk ke Islam, tapi dia bilang nggak berani karena dia nerima kakak saya apa adanya gitu Pak. Itu harus gimana Pak Ustadz? Apakah bisa orang yang sudah eratnya pindah agama, saya berdoa supaya dia balik lagi, apalagi kehidupan dia dari pertama nikah dengan kakak saya memang pertama bahagia, tapi berapa tahun ini selalu kesusahan dalam keuangan. Dia mengajak kakak saya gitu Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz? Apakah bisa? Ya, ini memang ada kaitan dengan apa yang kita sampaikan kesempatan ini. Akan tetapi saya ingatkan kembali bahwa tidak semua yang kita paham sehingga kita susah untuk barangkali kita harus berjuang, tapi kita tidak usah merasa kemudian kita menyerah dan sebagainya. Perjuangan itu terus. Akan tetapi kita menyesuaikan kemungkaran yang kita maksud
Ini adalah barangkali kemungkaran yang kita maksud yang berbeda apa yang dilakukan oleh orang lain. Tapi bagi mereka bahwa kemungkaran itu ternyata bukan itu. Nah ini susah. Nah makanya kita sebut tadi adalah fal yughayyir itu adalah seni. Mengubah ini adalah seni. Mengubah ini adalah mengubah ini adalah mencari sinergi di antara yang cocok di antara itu. Nah, apakah boleh untuk mereka agama kita, bahkan Rasulullah ini kan selalu mengajak kepada teman, kolega, saudara, kawan, masyarakat yang putus dalam agama mereka apa sebelumnya? Ya, kita tahu ya, mereka musyrikin, mereka munafikun, kemudian mereka barangkali bersobiin dan lain sebagainya. Ini adalah satu proses panjang. Terlepas kita tidak usah berharap terlepas apa dia kemudian ikut agama kita atau tidak, ini bukan urusan kita. Tugas kita apa? Tugas itu amar ma'ruf saja, ngajak saja. Soal nanti kemudian menjadi baik karena lisan kita, saya ingin bukan karena kita, tapi karena Allah memberikan jalan. Adapun Allah tidak memberikan jalan juga kesulitan. Maka usaha. Maka kalimat yang dimunculkan ini saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Maka Allah lah kemudian yang mengijabah apakah usahanya hasil ataukah usahanya itu menjadi ujian bagi dirinya. Rasulullah sampai kali-kali kenapa? Karena Rasulullah sendiri saat yang sama kan berbeda menurut anggapan mereka ini baik, tapi menurut anggapan Islam kan tidak. Nah disitulah kemudian Rasulullah itu menerima ayat surat ke-6 dari surat Al-Baqarah, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim, itu sungguhnya orang-orang kafir itu sama saja. Maksudnya apa? Wahai Muhammad, kalau ayat 1 sampai dengan ayat 5 engkau bersenang karena memperhatikan ayat-ayat yang romantis atau ayat-ayat yang orang beriman, ayat-ayat orang yang solih, ayat-ayat orang yang memiliki hati yang senang, tapi hari ini engkau melihat orang-orang di antara kalian itu ada orang-orang yang ingkar, yang kamu berikan peringatan sama saja, tidak akan hatinya. Akhirnya Nabi kita akan sadar bahwa saya ini manusia. Tugas saya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Tugas saya tidak menjadikan dia baik, tugas saya tapi kita berusaha menjadi fasilitator, menjadi orang yang mengarahkan. Ini juga kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada dan lain sebagainya. Saya kira itu bahkan setiap hari kita dijumpakan kepada sesuatu yang kita anggap sebagai sesuatu yang buruk, asalkan satu persepsinya anggap itu juga buruk. Kalau tidak, maka sesuatu itu susah untuk kita ubah. Maka butuh sesuatu yang lain untuk mengubahnya. Saya kira itu, Ibu. Terima kasih pertanyaannya. Ini ada satu lagi pertanyaan, Ustadz. Ini terakhir kali pertanyaan ya, karena waktunya sudah sore. Iya, Bu, betul sekali. Ini sudah asar di sini. Oke. Pertanyaannya begini, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mau tanya, di luar tema, saat libur kadang jalan dengan teman tapi sukar bertemu dengan toilet. Jika ada pun kadang tidak bisa untuk wudhu. Bolehkah kita melakukan secara tayamum dan hukum sholat menggunakan kaos kaki menurut mazhab Syafi'i? Gimana, Ustadz? Allah dijawab. Baik, ini yang ditanyakan adalah satu, ini adalah pilihan di antara hukum, pilihan di antara hukum-hukum yang dia ikuti. Pertama, Bu, ya, yang saya jawab, bahwa pertama ada pilihan-pilihan menggunakan air yang sedikit untuk boleh digunakan sebagai suci seperti Hanafi. Ini membutuhkan, tapi ini nggak pola. Nah, ketika orang berada di Indonesia kemudian pindah umroh ke Mekah, maka secara otomatis kadang-kadang juga pindah apa yang diikuti dari pahamnya dia. Misal kalau di Mekah ini kan ketemu tangan ini kan tidak batal, karena Maliki ini tidak menganggap batal. Dianggap batal itu adalah hukum, tapi ini di Indonesia Syafi'i batal karena yang dianggap dengan menyentuh ini batal. Nah, ini pilihan hukum. Nah, ini Ibu berada di negara lain, di tempat yang lain. Jangankan berada di negara lain, Ibu berada di kendaraan ini hukumnya sudah beda. Ibu ini mau sholat, ternyata batal. Ibu belum berniat jamak, ternyata itu waktu maghrib sama isya atau subuh ini sudah mulai siang. Maka tayamum dengan sesuatu yang ada di depan. Seperti apa? Seperti orang yang mau berangkat umroh yang tayamum lewat shop atau lewat tempat duduk yang ada di depannya. Tayamum. Nah, tayamum.
dengan cara model demikian. Nah, ini kemudian bisa diikuti, dan cara untuk mengikutinya ini adalah ini ya disebut dengan fikih, dan fikih ini sangat beda mazhabnya. Dan yang selanjutnya beda-beda mazhabnya dari 4 mazhab itu, sehingga tidak usah kemudian walaupun berbeda dengan orang lain tetap kita mengatakan oh berbeda sedikit aja kok Bu. Misalkan berbeda tentang tahiyatnya, tidak usah menjadikan perbedaan itu kemudian menjadikan aib di antara kita, tidak usah. Kenapa? Karena dia ini sholat. Nah, yang kita urus itu apa? Value goyer itu bukan urus dia. Fikih ini bukan diurus dengan value goyer, tapi fikih ini diurusnya adalah dengan cara tasamuh kita, menghargai, memahami, bahkan ta'awun, kemudian bersinergi, bekerja bersama-sama, menolong bersama-sama. Tapi siapa yang masuk dalam value goyer dirubah untuk menjadi baik, yang di antara keluarga kita yang jarang memperhatikan waktu sholat. Kita nasihati, siapa yang menasihati? Tidak mungkin adik, ibu. Maka ibu itu yang seharusnya selalu berada di majelis taklim seperti ini. Kenapa? Yang harus tahu hukumnya, yang kemudian tahu hukumnya. Ketika sudah tahu hukumnya, saya yakin ibu itu melakukan. Sehingga kalau ibu tidak mau melakukannya kemudian mengingatkan orang lain, maka itu menjadi sesuatu momok bagi dirinya. Ibu tidak ngaji, kok nyuruh aku ngaji, kan susah. Ketika diingatkan begitu, sehingga Rasulullah itu terbentengi dari sifat-sifat yang ketika kaumnya itu membandilkan sesuatu yang buruk kepada dirinya. Dan ini saya kira pertanyaan tadi ini bagus, memakai kaos kaki. Kaos kaki. Nah, betul. Ini kalau kita memperhatikan di antara mazhab-mazhab itu membolehkan. Salah satu di antaranya, monggo kita perhatikan betapa bukan rumitnya, betapa banyaknya mazhab ketika kita berada di Mekah. Betapa banyaknya, beda-beda semuanya, satu dengan yang lainnya. Tapi urusan fikih, karena fikih ini adalah paham. Paham itu adalah sesuai dengan apa yang diikuti, dari mazhab yang diikuti yang sesuai dengan dirinya. Dan ini tidak keluar dari agama, tapi ini masuk di dalam persoalan ikhtilafiyah, persoalan yang disebut dengan perbedaan pendapat dari para ulama. Saya kira itu, Ibu, terima kasih banyak atas semuanya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu di Indonesia. Saya di Surabaya, Bu, ini Bu. Saya di Surabaya. Ibu kalau pernah di Bungurasih. Nah, saya dekat dengan terminal Bungurasih Surabaya situ. Dekat Juanda. Saya dekat situ, Bu. Kalau ke Surabaya mau main di sana barangkali, atau rumahnya Surabaya barangkali nanti setelah pulang dari Hong Kong saya dioleh-oleh sesuatu yang kira-kira belum ada di Indonesia gitu ya, bisa jadi mohon maaf banyak enggak bercanda Bu, bercanda. Madiun, walah Madiun ini malah dekat, kamu mesti kan turunnya di mudah-mudahan sampai di majelis MPO ini, keluarga di akhirat insya Allah husnul khatimah bersama-sama dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup Bu ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah dari Ustadz Masrur. Mudah-mudahan kita dapat menambah iman kita dan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf karena waktunya terbatas. Yang masih ingin bertanya bisa konsultasi ke nomor dompet Duafa Hong Kong konsultasi online 52982419. Alhamdulillahirrabbilalamin, acara demi acara telah kita lalui bersama dengan penuh khusyuk dan khidmah, dan saat berada di penghujung acara yaitu penutup dan pembacaan doa. Sebelum saya tutup acara ini, saya tentunya sebagai pembawa sebesar-besarnya, bila taufik walhidayah, waridha walinaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa, kami mohon Ustadz untuk memimpin. Saya Bu. Oke, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu dan bunda yang salehah, alhamdulillah kita
Mendukkan kepala kita, berdoa sejenak selama kurang lebih 2 menit dan mohon kepada Allah kebaikan akhirat. Allahumma salli wa sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Rabbana ya Karim. Engkau yang menjadikan hati kami dekat kepada Engkau ya Allah. Ketika kedekatan ini sudah semakin dekat kepada Engkau dan menunjukkan, maka tentu kami mengharapkan keberkahan usia kami semuanya ya Allah. Usia yang hari ini disabdakan oleh Rasulullah, a'maru ummati, usia umatku itu antara 60 sampai dengan 70 tahun ya Allah. Sadar sekali ya Allah ketika usia pendek amal kurang ya Allah. Kepantasan untuk masuk dalam naungan Engkau ya Allah menjadi malu bagi kami ya Allah. Malu di dunia ini ya Allah bagi kami tidak apa ya Allah. Tapi ketika kami malu di akhirat kelak ya Allah. Dan ketika malu di antara tempat yang Engkau jadi Ustadznya kemana Bu, Mar? Mungkin internetnya. Oh, semut. Ustaz lagi timut ini. Maaf Ustazah, Pak Ustadznya mikrofonnya mati. setiap kebaikan kami ya Allah. Maka dekatkan hati kami ya Allah. Kami yang kami ya Allah. Akhlak dan moral ya Allah. Kami tenang di sini ya Allah, dan Engkau bahagiakan keluarga kami. Menjadikan keluarga kami dan keluarga yang sakinah yang dekat kepada Engkau ya Allah. Jikalau hari ini ya Allah kami tidak mampu untuk menjaga semua itu ya Allah, maka malu kami di hadapan Engkau ya Allah. Menjadikan kami di antara hamba-hamba-Mu terbaik, tapi kami sendiri tidak bisa baik dalam kehidupan ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma barik lana ya Allah. Engkau selalu berkahi, Engkau selalu ridhoi, Engkau selalu berikan yang terbaik untuk kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz, kami sampaikan atas ilmu-ilmunya. Barakallah. Mohon maaf atas segala kekurangan kami Ustaz. Insyaallah. Insyaallah sama-sama Bu. Monggo undur diri. Assalamualaikum Ustaz. Monggo ibu-ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.